Fungsi, relasi dan fungsi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan dengan himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kemudian, relasi antara dua himpunan itu bisa dinyatakan dengan yang pertama itu bisa dengan diagram panah, kemudian bisa dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga juga bisa dengan diagram kartesius. Itu yang dinamakan dengan fungsi, relasi ya. Jadi sebelum mempelajari tentang fungsi, kita harus paham dulu apa itu relasi. Kalau sudah, baru kita mempelajari terkait fungsi. Jadi gini, suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah pengawanan, dari kata kawan ya. Pengawanan setiap unsur A ke tepat satu unsur di B. Kata kuncinya adalah kawan, pengawanan satu A ke B. Dengan syarat, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, setiap anggota A itu mempunyai kawan di B. Yang kedua, kawan setiap anggota A di himpunan B adalah tunggal atau unik. Maksudnya itu satu ya. Langsung saja ke contoh. Contohnya misalnya gini, ini fungsi A ke B. Fungsi A itu ada 1, 2, 3, 4, terus yang B itu ada F, G, H, I, J. Terus 1 itu ternyata ke F, 2 juga ke F, 3 ke G, 4 ke I. Tadi kan kita berbicara tentang kawan ya. Kawan itu nama lainnya adalah domain. Pengawanan. Terus apa sih domain, apa sih kodomain, apa sih range itu sih gitu ya. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu berarti A-nya. Ini loh, A-nya itu ada anggotanya apa saja. Berarti A itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah ini, asalnya kan startnya dari A ya panah ini. Terus kalau daerah kawan, pengawanan ya, berarti ke B. Daerah kawan itu berarti B, semua isinya dari si B. Berarti ada F, G, H, I, dan juga J. Terus kalau range itu daerah hasil. Kalau daerah hasil berarti yang ada ini, yang dituju oleh si A. Nggak semua dari B ya, nggak semua dari kodomain itu merupakan daerah hasil. Daerah hasilnya itu berarti F, G, dan I. Sudah tahu bedanya sekarang ya antara domain, kodomain, sama range. Pertanyaan selanjutnya, misalkan kayak gini. Tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2 itu artinya masih soal yang tadi. 2 itu hasilnya yang mana? Ternyata 2 itu hasilnya F. Berarti bisa kita jawab yang nomor 1. Berarti gini. Untuk X sama dengan 2 atau F sama dengan 2, F sama dengan 2 itu hasilnya adalah F ya. Kemudian untuk X sama dengan 4, F4 hasilnya adalah I. Ini. Kemudian, nyatakan fungsi F sebagai pasangan berurutan. Kalau mau mencari pasangan berurutan itu tinggal ditulis hasilnya semuanya, gitu. Yang pertama, ada 1 ya. 1 itu pasangannya sama F. Kemudian 2 ini 2 itu pasangannya dengan F juga. 2, F
Kemudian 3 itu pasangannya sama ini G. 4 sama I. Berarti kita tulisnya seperti ini. 3, G, 4, I. Sudah. Mudah ya? Soal selanjutnya. Diketahui fungsi fx itu sama dengan 2x plus 7. Tentukan nilai f untuk min 5 dan nilai f untuk 4. Tentukan nilai a sehingga fa sama dengan min 7. Ini berarti cara jawabnya gini. Nomor 3 ya. Yang a, f-nya kita ganti dengan min 5. Kalau f-nya kita ganti dengan min 5 artinya si x ini loh dari soal itu diganti dengan min 5 plus 7. 2 dikali min 5 adalah min 10 plus 7 hasilnya adalah min 3. Terus kalau f misalkan diganti 4 berarti 2 dikali 4 ditambah 7. Berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15. Untuk yang B, tentukan nilai A sehingga FA-nya itu sama dengan min 7. Berarti gini, F dengan A, X-nya diganti dengan A. Gini, hasilnya ternyata min 7, berarti min 7 sama dengan 2A plus 7. Kemudian plus 7-nya pindah ruas, jadinya min 7 itu artinya min 14 sama dengan 2A. A berarti tinggal dibagi ya, min 14 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 7. Gitu. Selanjutnya untuk sifat-sifat fungsi itu ada 4. Yang pertama fungsi into, fungsi onto atau surjektif, fungsi satu-satu atau injektif, fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Kalau fungsi into itu berarti kayak gini. Ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A. Ini ya, ini loh. Ini tuh dia tuh tidak punya pasangan di A. Kalau fungsi onto atau surjektif ini berarti si B itu punya pasangan di A. Bebas, ada yang 1, ada yang 2, berbeda dengan injektif. Kalau injektif, si B ini punya pasangan di A, tapi satu-satu, nggak ada yang 2. Kalau yang ini tadi kan ada yang 2 ya. Kalau yang ini, kalau yang onto tadi kan ada yang 2. Kalau yang ini itu satu-satu aja. Terus yang terakhir adalah fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi korespondensi satu-satu nama lainnya adalah bijektif. Ini merupakan gabungan dari surjektif sekaligus injektif. Kalau surjektif itu kan yang ini tadi, yang B itu punya pasangan di A. Bebas berapapun. Tapi kalau injektif itu satu-satu. Kalau digabung berarti yang B itu punya pasangan di A satu-satu. Gak ada yang 2.